Komjen Buas, salah satu pusat kejahatan narkoba ini adalah penjara. Iya. Ya. Gimana Anda perlakukan yang begini? Ya, artinya kan kita berapa kali kita temukan dan kita tindak lanjuti dalam kaitannya peredaran mafia-mafia narkoba ini justru adanya di kegiatan mafia ini di penjara. Penjara, ya. itu betul. Nah, ini kan juga ada satu kelemahan yang betul kita evaluasi, yaitu pengawasan daripada lapas itu sendiri terhadap oknum-oknum yang ada di lapas, pengawas-pengawas atau petugas-petugas lapas. Dan ini juga harus ke depan harus kita lakukan langkah-langkah pengawasan dan justru penindakan juga, ya. Termasuk juga para pelaku-pelaku yang ada di lapas itu, yang notabene-nya bandar-bandar yang ada di lapas itu yang ternyata dia bisa melakukan kegiatan itu. Artinya di sini juga kita tinjau masalah pelaksanaan hukuman yang harus kita betul-betul junjung tinggi dan harus bisa dilaksanakan hukuman itu, ya. Bahkan penegakan terhadap TPPU itu juga harus dilaksanakan sehingga kekuatan dia dari segi finansial sudah tidak ada, jadi dia tidak bisa melakukan kegiatan itu. Sebab begini, Pak Buas, agak tidak masuk di akal ya. Iya. Itu sehari-hari pasti ada petugas di situ. Iya. Dan hidup dengan orang-orang itu gitu. Iya. Tetapi kok bisa ya kejadian? Kan ini kan cerita, oh di situ ada mafia tadi sudah disebut Pak Buas, tapi kan saya bahasa awamnya ada backing. Iya. Kan susah juga untuk mengatakan itu dibiarkan saja begitu. Susah untuk mengatakan bahwa itu sekedar dibiarkan. Iya. Ya. Pak Buas. Artinya begini, ini kan perlu kita evaluasi. Artinya dari kasus yang terjadi harus dipelajari dan evaluasi. Kenapa itu bisa terjadi? Tentunya ada kelemahan-kelemahan dan itu yang harus diperbaiki. Artinya bagaimana mungkin petugas-petugas yang ada di situ tidak terlalu lama dan sistem rotasi yang singkat dan cepat. Artinya supaya mereka tidak terkontaminasi atau tergalang oleh pelaku-pelaku ini. Dan sistem pengawasan dan pengetatan daripada area daripada lapas atau pelaku-pelaku ini yang harus juga diperketat. Karena saya pernah, jadi ketika di sebuah TV tempat lama saya bekerja, tempat saya kerja sebelumnya, itu kita bikin laporan tentang seks dan penjara, tapi juga termasuk apa namanya tadi narkoba urusannya. Yang dikatakan kemudian di situ adalah katanya biaya untuk penjara itu terlalu sedikit, lalu kemudian habis duit, lalu kemudian adalah urusan-urusan yang begini jadi sumber pemasukan juga jadinya. Saya juga nggak tahu kebenaran, tapi itu karena itu kan kewenangan dari Menkumham ya. Iya, betul. Saya kira nanti biarlah itu dari kementerian itu yang akan meneliti dan menangani daripada permasalahan-permasalahan yang ada di lapas. Saya kira itu ya. Tapi Anda pasti akan harus bekerja sama ke sana kan? Pasti. Dan sekarang sudah dilakukan itu. Pak Buas, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa, kita akan segera kembali. Tidak sejak serta-merta bahwa pemakai atau pengguna itu adalah menjadi korban. Karena dia ada unsur kesengajaan penggunaan. Ya kan gitu.